satu lembar surat ini baru satu syarat dari sebenarnya ada 10 syarat yang ada. 10 syarat termasuk foto, paspor, kemudian surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa dia pernah sekolah di sana atau tidak, tinggal di sana kapan. Kemudian ada rapor 3 tahun berturut-turut SMA-nya. Lah SMA cuma 2 tahun, gimana bisa rapornya 3 tahun berturut-turut. Terus ada surat struktur kurikulum, akte kelahiran, transkrip nilai itu tadi, hanya satu itu. Ijazah itu tadi, terus transkrip nilai. Jadi ini semua dilaksanakan secara elektronik loh Pak Dwi. Harusnya. Jadi kalau kemudian ada satu yang biasanya tidak masuk, saya sudah nyoba, itu masih abu-abu, belum bisa lanjut. Jadi kalau ini kan memang di scan, masukin terus gitu, ini filenya apa, masuk, PDF-nya masuk, JPEG ini masuk gitu. Nah, itu nggak ada. Gitu. Saya sudah praktek ini soalnya, makanya Bapak udah coba kemarin ya? Sudah tes website-nya memang saya kalau tidak lengkap tidak akan jalan. masuk. Jadi ini websitenya terbuka nih di repositori Kemendikbudrismen. Atau jangan-jangan Mas Gibran tidak pakai website, langsung datang ke kantor. Nah itu namanya nggak boleh. Oke, namanya jalan pintas gitu. Jalan pintas. Tapi sangat mungkin itu, sangat mungkin itu dilakukan. Nah, ini. Itu sangat mungkin dilakukan. Bu Mercy. Jadi Bu Mercy sudah sampai data tadi nggak bisa. Sekarang karena tadi sudah disebut duluan, saya minta Pak Roy cerita sedikit mengenai perjalanan ke Australia dan cekal yang yang sebagai akibat dari perjalanan ke Australia bersama Pak Agus Yunanto, dan mungkin gimana pendapatnya tentang gugatannya Ibu Mercy. Silakan Pak. Yang pertama, saya bukan orang baru ya, kenal dengan Bu Mercy ini, karena sebenarnya kami udah kenal cukup lama, dan kemudian ya yang namanya saling berjuang itu pasti kita ketemu hanya beda sih. Dan yang kita lihat apa? Sebenarnya ini berawal dari kecurigaan kita terhadap riwayat pendidikan dari yang namanya Wapres kita Gibran Rakabuming Raka. Karena yang tertulis di laman resmi Sekretariat Presiden, ya, jadi laman resmi Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Di sini ada SMP 1, kemudian ada di Orchard Park Secondary School, kemudian ada ditulis di menamat pendidikan di Management Institute Development Institute. Jadi ini MDIS dulu, baru insert kebalik. Padahal ini di laman resmi. Laman resmi kok bisa kebalik? Jadi dia itu seolah-olah masuk perguruan tinggi dulu baru masuk matrikulasi. Nah, itu kan kebalik-balik. Padahal juga yang lebih parah lagi ketika Seakan-akan matrikulasinya mau S2 gitu ya. Ya, ketika kampanye dia bahkan ditulis sudah S2 di sini. Jadi S2-nya S2. di insert, ya itu aja. S2. Insertnya hilang loh Pak. Insertnya hilang. UTS doang. Ya, UTS di sini. Jadi ini S1, S2. Nah, makanya Padahal ini antara ya Pak ya. antara ini situs resmi negara. Situs resmi. Ya. Nah, Bu Mercy itu kemudian melakukan hal yang cukup krusial atau prinsipal, karena seperti juga yang Pak Bonatua juga lakukan juga, waktu mempertanyakan juga Bu Mercy ini bertanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara khusus soal surat keterangan ini. Bukan hanya surat keterangan yang ada, tidak boleh kata Pak Dr. Mur tadi, tapi ketika itu tidak boleh saja, ketika ditandatangani Sesdirjen, itu pun pada saat wali kota. Nah, harusnya wali kota saja nggak boleh Sesdirjen, harusnya itu keputusan. Pada saat Wapres cuma ditandatangani oleh pegawai atau kepala TU. Ya. Legalisir. Jadi legalisir. Hanya pakai legalisir dan kepala TU untuk menjadi Wapres. Ini kan luar biasa. Dan alhamdulillah saya Pak Dwi. Dan ini sudah Mas data Gabung, publik ya Pak? Ini udah data publik. Jadi bukan data pribadi lagi. Ini ada di bukunya Bu Mercy itu ya, surat ini. Nah, jadi artinya apa? Saya juga pernah kemudian secara khusus tadi sudah disampaikan dengan Pak Agus Yunanto pergi ke UTS Insert di Australia, dan yang saya cari itu sebenarnya sederhana, selembar surat seperti ini Bu. Oh iya. Ini sertifikat. Ini milik orang lain ya Pak? Milik orang lain. Ya. Gibran tidak punya ini. Jadi Gibran itu tidak punya surat kelulusan semacam ini, dan itu fatal banget. Tapi ini jangan dibuka-buka lagi Pak. Nah, ini penting. Dan itu yang saya minta sebenarnya Betul. ke Dan kementerian. menariknya ini yang tadi Aduh, Pak, jatuh. Apa Pak? Saya tadi yang buku, Pak. ditulis jangan dibuka-buka lagi, malah saya buka. Karena ada pakar pendidikan. Ya. Pakar pendidikan yang sekarang jadi YouTuber itu mencoba nulis riwayat pendidikannya Gibran yang boncos. Iya. Loncat-loncat. Jadi dia loncat-loncat ternyata. Jadi dia tidak urut, SMA-nya nggak urut, kemudian masuk perguruan tingginya nggak urut, sehingga ada yang hilang. Missing link ini Bu. Jadi bukan hanya ijazah palsu, tapi riwayatnya sendiri palsu. Itu yang paling penting. Kalau ijazahnya palsu masih mending. Ini riwayat palsu. Jadi supaya nggak lama-lama. Jangan naik kelas makanya dia loncat-loncat. Maka loncat-loncat seperti kodok. Jangan naik kelas dia. Iya, seperti kodok. Jadi makanya saya nggak perlu lama-lama, masih banyak pembicaraan lain. Nanti masih ada banyak.
yang bisa kita ulang. Belum lagi kita nanti ungkap soal akun Kaskus. Berikutnya tuh. Ini berikutnya nih. Apa? Tidak kalah penting. Tidak kalah penting. Dan bukan hanya itu, wah pokoknya banyak lah ini yang masih banyak yang kita lagi nanti ada sahabat kita mana tadi Luke tadi. Nah, itu akan tahun kelahirannya Gibran juga masalah ya gitu. Jadi banyak banget lah. Pokoknya kita tunggu, kita support dulu Bu Mercy untuk kasus ini. Saya tadi cari kebetulan Bu Mercy sudah Bu Mercy maaf, Bu Mercy sudah mobil dapat. aja, Pak. Iya, Bu Mercy sudah dapat yang ingin saya sampaikan. Jadi Pak Dwi izin satu lembar surat ini baru satu syarat dari sebenarnya ada 10 syarat yang ada. 10 syarat termasuk foto, paspor, kemudian surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa dia pernah sekolah di sana atau tidak, tinggal di sana kapan. Kemudian ada rapor 3 tahun berturut-turut SMA-nya. Lah SMA cuma 2 tahun, gimana bisa rapornya 3 tahun berturut-turut. Terus ada surat struktur kurikulum, akte kelahiran, transkrip nilai itu tadi, hanya satu itu. Ijazah itu tadi, terus transkrip nilai. Jadi ini semua dilaksanakan secara elektronik loh Pak Dwi. Harusnya. Jadi kalau kemudian ada satu yang biasanya tidak masuk, saya sudah nyoba, itu masih abu-abu, belum bisa lanjut. Jadi kalau ini kan teman-teman di scan, masukin disk gitu, ini filenya apa, masuk, PDF-nya masuk, JPEG ini masuk gitu. Itu nggak ada. Gitu. Saya sudah praktek ini soalnya, makanya Bapak udah kita coba cek. kemarin ya? Sudah tes websitenya Sudah. memang Saya kalau udah tidak lengkap tidak bisa akan masuk. jalan. Jadi ini websitenya terbuka nih di repositori Kemendikdasmen. Atau jangan-jangan Mas Gibran tidak pakai website, langsung datang ke kantor. Nah itu namanya nggak boleh. Oh, itu namanya jalan pintas gitu, Oh, Pak. jalan pintas. Yang Tapi jelas- sangat mungkin itu. Sangat Nah, mungkin itu dilakukan. Nah, ini. Itu sangat mungkin Terima kasih, dilakukan. Bu Mercy. Jadi Bu Mercy sudah sampai jadi nggak bisa dilewat-lewat mana-mana loh ya. Ini jelas aturannya sudah jelas. Karena Ya. sebenarnya sejak 2018 Ya. itu semua orang yang ingin menyetarakan lewat pendidikannya harus lewat website Kemendikdasmen. Jadi makanya ini juga dipertanyakan kenapa jadi analog gitu. Ya. Jalannya gimana? Itu yang saya pertanyakan Ya, sebenarnya betul, ke betul. Kemendikdasmen sebelum saya maju ke PT UN dan tidak dijawab. Itu. Oke, jadi Jadi dokumen upload datanya manual. Nah itu yang Karena ada apa karena enggak yang aturannya? ini tidak bisa. tidak bisa tidak dipenuhin. Minimal yang saya lihat, ya Iya. minimal yang saya tahu berdasarkan hasil dari KIP itu adalah tidak menyertakan referensi dari KBRI. Nah. Itu kosong Pak. Kalau yang lain dicentang-centang, saya nggak tahu apakah itu sah atau tidak. Makanya Nggak saya ada rapotnya waktu itu kita sudah datang Bu Mercy Iya. dan hanya ada 2 tahun rapotnya itu Nah. ya kelas 10 dan kelas 11 Data pelengkapan yang Bu Mercy tadi sampaikan, selain data yang dari KBRI itu, Iya. yang kemarin saya cek ya, dicentang-centang Iya, itu memang iya. ada beberapa yang tidak terpenuhi. Iya. Jadi udah pasti nggak bisa Udah kalau pasti secara nggak elektronik. lulus. Yang dicentang aja belum tentu benar. Betul. Dicentang aja belum tentu benar. Kita belum tahu. Dicentang belum benar. Padahal Bu Mercy, ya. bapaknya kan presiden. Nah Kan tinggal perintahin KBRI. iya makanya Masalahnya gini, KBRI itu tidak bisa asal kecuali dia punya data referensi Betul. dari sekolahnya Itu data luar negeri loh. Pak. Sekolah harus mengeluarkan sertifikat itu. Berarti dalam hal ini KBRI benar ya? Benar. Iya, Benar, KBRI nggak dalam bisa. hal ini artinya gini menurut Ya, saya bisa ya, menurut ditekankan. saya KBRI itu hanya menerima penyetaraan jika orang itu punya ijazah, Benar ada. punya sertifikat. Yes, good. Karena Gimana tidak bisa, punya, Bu? iya. Gimana bisa? Orang asli, orang Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Australia, namanya Pak Iksan Katohanda yang bersama saya dan pernah mengantar Gibran ketika datang lagi ke Australia nebeng bapaknya tahun 2018. Gibran pernah berkata di situ, saya dulu pernah di sini tapi hanya 6 bulan. Oh, Nah kan nggak mungkin kalau 6 bulan. Terus yang paling lucu lagi, dia itu minta diantar Pak Dwi ke tempat-tempat yang wisata. Dan tempat wisata itu kalau bagi kita, kalau orang itu pernah tinggal di Australia, ya nggak akan ke situ lagi. Betul. Misalnya gedung opera. Lah itu pasti orang udah pernah ke situ. Misalnya saya lahir di Jakarta nggak pernah ke Monas. Lah iyalah, ya pasti sudah tahu lah. Kemudian ke Bondi Beach ya. Jadi ngapain juga dia gitu. Dan nampak betul kalau orang pernah datang, itu kan pasti, wah ini saya dulu, Pak, udah jalan deh. Itu tuh diem aja. Itu